Ini dua profesor ya, Prof. Ya, Refli dan Prof. Andi Asun. Jadi saya menikmati perbincangan ini ya. Karena itu saya tidak mau menyela dan kemudian mau ngomong ketika diberikan kesempatan. Jadi begini, dua hal yang ingin saya singgung. Soal tadi impeachable ya. Dan kedua, mekanisme ketatanegaraan dalam sejarah kita. Jadi yang namanya impeachable itu sesuatu atau seorang presiden atau wakil presiden yang bisa memungkinkan untuk di-impeach. Makanya dibilang impeachable, kan begitu. Sama misalnya kita mengatakan dia tidak hanya unable tapi unwilling, ya kan? Gitu misalnya. Jadi sesuatu kondisi. Nah, pertanyaannya kalau kita balik kepada konstitusi, syarat untuk impeachment itu ya, yang bisa impeachable itu adalah satu, ada 3 kategori kan? Satu, melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Ya, tindak pidana berat itu satu kategori. Kategori kedua, melakukan perbuatan tercela. Kategori ketiga, itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, kalau kita lihat ya, semua kategori tersebut tidak semuanya measurable. Tetap tersedia ruang politik untuk mempermasalahkan. Makanya kalau kita mengatakan sesuatu yang impeachable itu tidak precise, tidak fix. Sebagai contoh misalnya melakukan perbuatan tercela, itu bisa ditarik kemana-mana. Iya, karena tidak didefinisikan secara eksak di situ. Tidak perlu tanda tangan yang melanggar konstitusi misalnya. Iya. Tercela bisa. Melanggar konstitusi itu bahkan dikonstruksikan sebagai pengkhianatan terhadap negara. Jadi sesuatu yang melanggar konstitusi itu dikonstruksikan sebagai pengkhianatan terhadap negara di undang-undang. Jadi kalau kita bicara mengenai impeachment, maka sebenarnya ruang untuk impeachment itu lebar sekali. Itu satu. Ya makanya dibilang impeachable. Tetapi apakah kemudian ruang itu digunakan atau tidak? Kita bicara konstelasi politik. Kan begitu. Kan dua hal yang berbeda. Satu hukum tata negara, satu politik. Oke, sepakat kan? Nah, karena itu tidak ada perbedaan antara Rocky dan kubu sana. Kenapa takut sekali dibilang impeachable kan? Oke. Saya nggak takut, Yang kedua adalah soal mekanisme ketatanegaraan sejarah. Ya, benar kata Bung Adian. Sebenarnya impeachment terhadap 3 presiden itu tidak 100% mengikuti prosedur yang ada. Bahkan tidak ada prosedurnya dalam beberapa hal. Contoh zaman Bung Karno, dulu nggak ada yang namanya prosedur impeachment, prosedur pemberhentian presiden di zaman Bung Karno. Kenapa begitu? Ya karena Bung Karno semua yang menguasainya. Dia bikin dekret presiden, dia pula yang bikin MPRS pada waktu itu. Dan MPRS loh, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Tetapi ketika ada kekuatan civil society, mahasiswa yang menginginkan perubahan politik dari orde lama ke orde baru, disitulah kemudian MPRS merasa punya taring untuk meminta pertanggungjawaban Bung Karno sebagai mandataris yang dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Itulah ada pidato Nawaksara. Pidatonya ditolak. Soekarno jatuh. Tidak ada prosedurnya. Ya, dicabut itu a political process sebenarnya yang dilakukan MPR, tapi tidak ada mekanisme impeachment-nya, ya kan? Jadi itu dinamika politik di MPRS yang diketuai oleh Nasution kan? Oke. Tapi dicabut kekuasaannya kan? Iya, tapi kan tidak ada prosedurnya waktu itu. Yang jelas MPRS karena dia merasa saya punya kewenangan sebagai lembaga tertinggi negara, saya cabut kewenanganmu, tapi nggak pakai proses itu, nggak pakai proses yang ada sebelumnya, gitu. Nah, waktu Pak Harto di dalam konstitusi itu mengakhiri jabatan presiden itu ada 3, ya. Satu dengan yang namanya proses pemberhentian, yang kedua dengan mengundurkan diri, dan yang ketiga yang normal dengan fixed term of office. Jadi kalau dibilang fixed term itu ya kalau dalam kondisi normal. Dalam kondisi yang tidak normal ya bisa saja di tengah jalan. Yang dilakukan Pak Harto itu adalah mengundurkan diri. Oke, mekanisme yang diatur dalam konstitusi.
Tetapi kan mengundurkan diri kan tidak di ruang hampa. Kalau nggak ada Dian Napitupulu dan teman-teman kan nggak mungkin barang itu mengundurkan diri kan begitu. Nah, yang dilakukan terhadap Gus Dur itu hampir dia prosedural, tetapi ujungnya tidak. Prosedurnya adalah pada waktu itu Gus Dur dianggap melakukan tindak pidana korupsi dengan Bulog Gate, Yayasan Danatera. Ya. Dan itu dianggap sungguh-sungguh melanggar haluan daripada negara. Kan begitu? Karena itu DPR memperingatkan Gus Dur. 3 bulan peringatan itu tidak digubris, maka 1 bulan kemudian akan dikasihkan peringatan kedua. Kalau tidak digubris juga, akan diundang sidang istimewa untuk memberhentikan presiden. Tapi tidak terjadi, karena Gus Dur tidak diberhentikan gara-gara Bulog Gate. Gus Dur diberhentikan gara-gara memberhentikan Bimantoro sebagai Kapolri dan membubarkan DPR. Ya, itu Sehingga dia. terjadi eskalasi yang tidak ada kaitannya dengan inisiasi impeachment awalnya, the trial of impeachmentnya di awal. Dia sudah melanggar sesuatu hal yang I sangat know, serius. tetapi itu ujungnya itu tidak ada koneksinya dengan Bulog Gate itu. Ya betul. Makanya kemudian itu eskalasi politik. Sehingga pada waktu itu kumpul semua yang di daerah kumpulkan untuk memberhentikan Gus Dur. Bukan lagi soal Bulog Gate, tapi soal Gus Dur yang membubarkan DPR, yang memecat Ya sebelumnya ada memecat maklumat itu Bimantoro. dikeluarkan oleh Gus Dur. I know, Ya kan? ya kan dengan maklumat itu. Ya. Nah itulah yang kemudian eskalasi politik yang menyebabkan kemudian Gus Dur jatuh. Jadi memang tidak Kemudian semata-mata Megawati naik. prosedur. Ya saya kan lagi menjelaskan jam selasa dulu. Tapi saya akan beri kesempatan nanti kalau Ya. sekarang sebelah kanan. Ya, itulah yang saya katakan ya. Jadi saya hanya ingin menerangkan bahwa apa yang disampaikan Adian tidak keliru, yang disampaikan Bang Rocky tidak keliru, impeachable. Ini barang memang impeachable. Ya, Masalahnya adalah orang-orang ini kan penakut semua. Orang-orang ini pada kemaruk dengan kekuasaan semua. Orang-orang ini takut kehilangan jabatan semua. Jadi di mata dia banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh presiden sekarang. Termasuk misalnya nepotisme dan lain sebagainya. Tapi ini barang nggak tergerak. Termasuk soal ijazah. Kalau saya, ini kan ijazah ini sudah memakan korban. Ada yang dipenjarakan dan kemudian isunya terus menggelinding. Kalau DPR-nya normal, nah ini Bang Adian juga ya. Kalau DPR-nya normal, mestinya dia menggunakan hak inquiry. Ya kan, hak untuk melakukan penyelidikan. Itulah angket. Kan tinggal tanya nih, hei Pak Jokowi, ada kabar ijazahmu palsu. Kami membentuk angket. Tolong hadirkan ijazah yang aslinya. Biar rakyat tahu ada nggak ijazah aslinya. Nah, inquiry right itu tidak dilakukan Tapi kan oleh rektor DPR. GMC Begitu. sudah mengatakan bahwa itu asli. Rektornya Ya sama orang dari daerah tertentu mengatakan, ini asli kata yang jual. pro kontra. Impeachable. Ya. Jadi ini saya koreksi sedikit ya, Prof. Syarat condition mengenai pemaksulan ya. Menurut Undang-Undang Dasar 45 bukan 3, Prof, tapi ada 5. Yang pertama, presiden itu korupsi, melanggar undang-undang, ya kan, melakukan kejahatan berat, terus melanggar kepatutan dan etika. Jadi ada 5 ya syarat untuk pemaksulan. Saya khawatir itu salah itu. Saya hafal betul. Tanya Asrun. Itu malah tambah salah. Jadi presiden itu bisa diberhentikan karena melakukan ya kan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Itu bunyi pasalnya. Makanya saya katakan kategorinya jadi 3. 1, melakukan pelanggaran hukum berat. Kategori kedua, perbuatan tercela. Kategori ketiga, tidak lagi memenuhi syarat. Bisa itu dibaca di Undang-Undang Dasar. Ya, di Undang-Undang Dasar bisa dibaca. Ya, Prof. Jangan Betul, ditambah-tambahin. Kasihan nih anak-anak nih kalau dikelirukan. Saya membenarkan. Oh, oke. Membenarkan. Bukan setuju ya, membenarkan. Ya. Kategori lebih tinggi lagi tuh. Enggak, kita ya udah oke lah kalau gitu ya. Jadi intinya hanya begini. Hanya kalau kondisi sekarang menurut saya ya kan, kalau memang
terjadi pemaksulan ini menurut saya pepesan kosong ya. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan saat ini untuk menuju pemaksulan. Iya, makanya kita juga nggak khawatir gitu loh, santai-santai aja. Kan negara ini baik-baik saja gitu loh. Hanya kemarin memang ya kan teman-teman turun mengenai revisi undang-undang pilkada gitu loh. Ya. Ya kan? Tapi kalau yang lainnya sih kita bisa hari ini bisa siaran dengan baik, masyarakat bisa makan, dan juga kita semua kebebasannya tidak terbelenggu gitu loh. Ya, jadi intinya bahwa sampai sejauh ini kita melihat semuanya baik-baik saja begitu. Ya kan? Indonesia baik-baik saja. Ya. Sebelah kanan mau. Belakang Anda mungkin. Boleh. Ayo berani. Ayo jadi pemberani. Ya, silakan. Luar biasa Bung Iqbal. Oke. Perkenalkan nama dulu ya, nama. Baik, sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Mesak. Saya dari Politeknik Negeri Jakarta. Oke. Di mana saya ingin memberikan tanggapan seperti kata-kata Indonesia sedang baik-baik saja. Sedangkan kami Anda aneh dengan iya, pernyataan betul itu? sekali. Oke. Gitu. Sedangkan kami mahasiswa gitu, bahkan jujur kami dari salah satu jurusan gitu yang memang tidak terperosok ke dalam dunia hukum, tapi kami bisa ini Indonesia sebenarnya tidak baik-baik saja gitu. Bahkan kami sampai ada beberapa teman kami yang turun untuk ikut berdemo gitu. Bahkan padahal mereka tahu demo ini yang memang sudah dinormalisasi bahwa demo itu pasti akan ada sebuah kekerasan gitu. Mereka tidak takut akan hal itu. Mereka berani untuk apa? Untuk membuat Indonesia ini menjadi lebih baik lagi gitu. Namun saya mendengar kok bisa disebutkan bahwa Indonesia masih baik-baik saja gitu. Itu yang membuat saya kayak, aduh ini ada yang tidak beres sebetulnya. Seperti itu, terima kasih.